Jadi bisa kita simpulkan itu semacam ini mungkin Bapak Ibu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu bercermin gitu ya, Bapak Ibu bercermin di depan cermin, itu Bapak Ibu bisa melihat diri Bapak Ibu sendiri seutuhnya gitu kan. Bapak Ibu bisa melihat kondisinya badan Bapak Ibu seperti apa. Itulah perencanaan berbasis data Bapak Ibu. Jadi kita merefleksikan ya, tadi sudah sampaikan juga oleh Bu Intan gitu ya. Ya kita melihat diri kita di depan cermin, oh ternyata alis saya sebelah kanan misalnya, oh ini kok kayak nggak sampai ujung gitu ternyata gitu ya, misal gitu sih. Ternyata oh di pipi sebelah kiri saya ini ada tai lalat juga ternyata, oh baru tahu itu. Nah itulah setelah kita berkaca gitu, itulah bagian dari perencanaan berbasis data itu sebenarnya seperti itu. Dan kalau lebih dalam lagi gitu Bapak Ibu ya, kita membicarakan perencanaan berbasis data itu bisa kita ibaratkan kalau Bapak Ibu itu medical check up. Jadi Bapak Ibu itu medical check up ke rumah sakit gitu ya. Bapak Ibu periksa segala macam. Biasanya kalau medical check up itu kan general gitu ya, semua dicek gitu ya. Jadi setelah hasil check up itu akan ketahuan di situ apa penyakit Bapak Ibu semuanya. Misalnya ini kayaknya sakitnya ini ada sakit gatal gitu. Oh, tapi nggak mungkin ya kalau medical check up sakitnya remeh gitu ya. Kalau medical check up mungkin agak-agak berat lah sakitnya. Kita contoh misalnya ada apa ya? Tapi saya takut juga kalau saya ngomong. Pokoknya gitulah Bapak Ibu ya. Ada sakit gitu, ada sakit dari temuan dari hasil medical check up-nya. Nah, dari hasil medical check up itu nanti yang akan dilanjutkan dengan proses selanjutnya. Proses selanjutnya adalah pengobatan. Nah, kalau di sekolah itu pengobatannya adalah bagaimana Bapak Ibu membuat sebuah program yang nanti dapat mengobati penyakit-penyakit yang ada di satuan pendidikan. Nah, pengobatannya semacam apa? Pengobatannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut, gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan sudah ketahuan penyakitnya A misalnya, bagaimana caranya nih untuk mengobati penyakit A? Tapi pasti banyak itu berbagai masalah, berbagai penyakit yang ada gitu ya. Eh, Bapak Ibu bisa nanti melakukan skala prioritas, mana nih yang paling urgent gitu, yang harus segera ditangani gitu ya, yang harus dilakukan penanganan biar tidak merembet kemana-mana ini sakitnya gitu kan. Nah itulah yang harus diobati. Nah itulah gambaran terkait dengan perencanaan berbasis data. Mungkin dulu kalau Bapak Ibu pengawas atau di satuan pendidikan khususnya, itu dulu ada namanya evaluasi diri sekolah. Evaluasi diri sekolah itu inilah sekarang namanya nih perencanaan berbasis data gitu ya. Kalau dulu di sekolah ada nama itu rapor mutu pendidikan. Rapor mutu pendidikan itu adalah sebagian dari check up juga. Itu hasil-hasilnya berdasarkan 8 standar nasional pendidikan. Nanti di situ akan tergambar bagaimana capaian sekolah itu dalam mencapai standar nasional pendidikan. Nah, 8 standar itu capaiannya semacam apa. Nah, untuk saat ini kemarin baru saja di launching Bapak Ibu ya tanggal 1 April. Bapak Ibu ingat kemarin ikuti tidak nih tanggal 1 April launching? Ikut Kemarin Bapak. ada launching Rapor pendidikan. Rapor pendidikan. Nah, itulah yang sekarang yang akan digunakan dalam perencanaan berbasis data. Kalau dulu ada rapor mutu, sekarang namanya rapor pendidikan. Intinya sama untuk perbaikan di satuan pendidikan, tapi model-modelnya yang digunakan sudah berbeda, Bapak Ibu ya. Kalau dulu dalam EDS, evaluasi diri sekolah, dulu ada instrumen-instrumen yang harus diisi, kemudian semua guru, siswa ngisi, ya sekarang sama sih ngisi juga, tapi kalau dulu kebanyakan yang ngisi itu operator Bapak Ibu. Nah, tidak kita pungkiri kalau dulu itu memang pengisiannya itu mungkin dulu Bapak Ibu pengawas ada juga lembar evaluasi dalam bentuk supervisi dulu ya. Nah, tapi dulu yang mengisi kebanyakan kalau yang EDS itu yang mengisi adalah kebanyakan dari operator-operator sekolah dan hasilnya mungkin
untuk evaluasi itu mungkin kurang akurat, Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Karena bagaimana akan tahu penyakit yang ada di sekolah kalau yang mengisi aja hanya satu orang dan itu diserahkan kepada operator sekolah ya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut saja ke materi. Saya mohon izin share, Bapak Ibu ya. Saya mohon izin share. Sudah terlihat belum nih Bapak Ibu nih? Sudah terlihat, Bapak. Sudah terlihat? Ya. Kalau saya slideshow, terlihat? Tidak berubah, Pak. Tetap terlihat. Maksudnya lebih besar atau gimana? Sama, Sama Pak. aja. Sama sebetulnya. Kalau saya ganti halaman berikutnya nampak? Belum geser, Pak. Belum geser. Beda. Oh, berarti nggak bisa di slideshow ya. Sudah geser, Pak. Nah, ini geser ya. 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 Berarti gini aja nggak apa-apa nih, nampak? Ya, siap, Bapak. Kelihatan, Pak. Lihat ya. Ya, baik Bapak Ibu. Inilah yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini ya, terkait dengan perencanaan berbasis data. Jadi kemarin tanggal 1 April juga sudah di launching platformnya, itu terkait profil atau rapor pendidikan, dan nanti itulah sebagai baseline dalam perencanaan berbasis data yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, tujuan belajar pada hari ini yaitu memahami prinsip, tujuan, dan metode perencanaan berbasis data, kerangka dan struktur profil pendidikan dan indikator dalam profil pendidikan. Nah, ini bahasa profil pendidikan ini akan terus digunakan nanti Bapak Ibu ya. Jadi mungkin akan terasa membosankan ya gitu Bapak Ibu, tapi ya itulah nanti akan terus diulang-ulang terkait dengan profil pendidikan ini. Kemudian untuk hari ini berarti sinkronus bagian 1. Ini nanti ada 4 jam pelajaran, kurang lebih nanti sampai jam 12. Dilanjutkan nanti ada penugasan mandiri 2 jam pelajaran. Dan untuk besok ini ada 4 jam pelajaran juga. Nah, tapi untuk besok lebih kebanyakan praktek Bapak Ibu ya. Jadi sekarang terkait teori-teori mungkin kalau agak membosankan ya mohon maaf nih Bapak Ibu nih ya. Nah, ini agenda hari ini Bapak Ibu, nanti mulai dari diri, ada menjawab pertanyaan reflektif, kemudian eksplorasi, konsep dengan presentasi materi dan tanya jawab. Nah, ini kesepakatan kita Bapak Ibu. Yang pertama, kita matikan mikrofon jika memang tidak akan menyampaikan sesuatu, kemudian bisa menyalakan kamera, tapi kadang terbatas dengan kondisi sinyal ya Bapak Ibu ya. Apalagi kami ini di kepulauan Bapak Ibu nih, sinyal kadang kurang lancar, jadi gitulah kalau misalkan nyalakan kamera mungkin agak terganggu gitu. Terus yang kedua, silahkan raise hand jika ingin menyampaikan pendapat. Kemudian yang keempat, aktif dalam proses kegiatan. Baik Bapak Ibu, kita sekarang mulai dari diri. Nah, kita ada pertanyaan reflektif nih. Menurut Bapak Ibu nih, apa masalah utama kita sehingga kualitas pendidikan yang ada di Indonesia, mungkin agak terlalu jauh gitu ya kalau Indonesia ya, kalau di daerah Bapak Ibu lah gitu mungkin ya, belum meningkat secara signifikan ya gitu ya. Mungkin apa kira-kira nih? Nah, silahkan Bapak Ibu tulis jawabannya di dalam Jamboard ya. Sebentar saya share dulu Jamboardnya ya. Saya share Jamboardnya terlebih dahulu. Nanti silahkan Bapak Ibu tulis jawabannya dalam bentuk sticky note ya, biar agak menarik gitu. Jadi kalau sudah sticky note ada warna-warni gitu kan, tapi kalau bisa jangan tumpuk-tumpukan. Jadi Bapak Ibu silahkan tulis apa nih kira-kira permasalahan, kenapa pendidikan kok masih seperti ini aja gitu ya, belum ada peningkatan yang signifikan. Nah seperti itu Bapak Ibu. Ini sebentar saya share dulu Jamboardnya. Bentar ya Bapak Ibu, ini saya sudah.
Saya tautkan di dalam kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Ini pertanyaannya terkait apa permasalahan di dalam dunia pendidikan kok terasa belum ada peningkatan yang signifikan. Nih, saya coba share ulang ya ininya ya, pertanyaannya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi menurut Bapak Ibu, apa masalah utama kita sehingga kualitas pendidikan ini belum meningkat secara signifikan? Silahkan Bapak Ibu ketikkan dalam Jamboard menggunakan sticky note biar agak menarik gitu. Nah, itu Bapak Ibu silahkan ya, silahkan bisa dimulai. Baik, Bapak Ibu, apa udah semua ini? 1, 2, 3, 4, 5. Belum ya, masih 13 nampaknya nih. Baik, Bapak Ibu, ada lagi mungkin? Ini masih 1, 2, 3, masih 13.
Ada yang belum mengisi, mungkin silahkan kalau masih ini ditulis apa nih kira-kira permasalahannya gitu. Atau ada yang ketumpuk ini? Oh iya, ada yang ketumpuk. Oh, dah ternyata ketumpuk dengan yang lain. Baik, sudah komplit nih Bapak Ibu nih. Baik Bapak Ibu, coba kita baca sama-sama di sini ya Bapak Ibu ya. Saya coba baca nih. Jadi apa gitu ya yang menjadi permasalahan kok kita nih rasa-rasanya pendidikan itu gitu-gitu aja gitu ya. Dari dulu sampai sekarang kayaknya nggak signifikan gitu perubahannya gitu ya. Ini kalau dari Pak Zainuddin ini pengawas dan KS kurang mengimplementasi kompetensinya. Oh, berarti mungkin harus mengeksplor lagi ya terkait dengan kompetensi dari pengawas dan kepala sekolah gitu ya, berarti ya. Itu pendapat dari Pak Zainuddin ini saya bacakan nih. Kemudian Pak Supiono, di sini kompetensi dan komitmen yang tidak merata. Nah, ini kompetensi dan komitmen yang tidak merata. Ini berarti ada semacam kesenjangan ya, karena ada kompetensi dan komitmen yang tidak merata. Di sini kata kunci tidak merata gitu Pak Supiono ya. Betul loh Pak. Jadi ada kesenjangan lah di situ ya. Baik, kita lanjut lagi. Rafiq, Bapak Rafiq di sini seringnya pergantian kurikulum. Wah, ini memang kayaknya hot issue ini ya, kurikulum ya. Sering kan pergantian kurikulum. Kemudian Pak Dodi, ini profesionalisme dan kemampuan guru kurang merata, serta sosialisasi kurikulum juga kurang merata. Oh, berarti ini juga sama nih, kata kuncinya ini kurang merata, berarti ada kesenjangan, ada gap. Mungkin antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan gitu ya, antara urban, antara rural juga gitu, sepertinya itu ada gap gitu ya, antara kemampuan, profesionalisme dan kompetensinya gitu ya. Ini masih kurang merata. Kemudian pembelajaran kurang kontekstual dan tidak bermakna. Wah, ini kayaknya sudah pembelajaran paradigma baru banget, ini udah masuk dalam Ibu Iin ini sepertinya. Untuk Ibu Intan di sini belum bisa move on dari paradigma lama. Oh, ya, ini hampir-hampir sama sebenarnya. Nah, jadi harapannya nanti bisa lebih pembelajaran paradigma baru berarti gitu ya. Nah, tapi ini paradigma baru ini kan berarti sebuah kurikulum yang baru juga sebenarnya ya. Kurikulum implementasinya yang berbeda ya, kurikulum merdeka lagi nanti ya. Nah, tapi nanti kita lanjut lagi, itu bagian dari kurikulum, nanti ada bagiannya lagi. Kemudian Pak Basuni, do business as usual. Lah ini gimana nih maksudnya Pak Basuni ini? Bisa dijelaskan nih Pak Basuni ini? Oke, Apa sekolahnya orientasi bisnis? Ya bukan begitu maksudnya Pak. Jadi maksud saya ya kita selama ini bekerja ya begitu-begitu. Pokoknya sudah gugur syarat-syaratnya ya sudah Iya, begitu. iya. Jadi kurang ada Mungkin. inovasi, kurang ada gebrakan-gebrakan baru, kurang berani untuk out of the box begitu. Oh gitu ya. Jadi mungkin udahlah terima nasib aja gitu ya. Udah kayak gini aja lah gitu. Nggak usah neko-neko gitu ya, mungkin gitu ya Pak ya. Betul Pak. Itulah mungkin harus ada out of the box gitu ya, harus berani keluar dari zona nyaman gitu itu. Mungkin seperti itu ya. Pak Mizan di sini sering berganti kebijakan. Oh ya, ini memang nggak kita pungkiri lah ya, kebijakan itu mempengaruhi juga bagian-bagian dari satuan pendidikan gitu. Ibu Mudyarti belum bisa merubah mindset. Nah, ini sama juga nih, belum move on berarti ya. Nah, di situ ada resistensi mungkin dari sekolah, dari kepala sekolah gitu ya. Nah, kira-kira untuk berubah itu ada resisten, ada kendala di situ gitu. Bapak Suratna di sini, kebijakan yang tidak konsisten, semua ingin menjadi terbaik di masanya. Wah, ini juga sama, ini terkait dengan kebijakan nih.
kira-kira kebijakan dulu mungkin kurang bagus gitu Pak ya, udahlah kita ganti lagi kebijakan baru, mungkin seperti itu. Pak Marzuki, kualitas SDM, tenaga pendidik, ketersediaan fasilitas pendidikan, dan komitmen bersama dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan. Nah ini gimana nih Pak Marzuki? Mungkin bisa dijelaskan nih Pak Marzuki. Ya, Ini agak baik. panjang soalnya. Iya Pak, silakan. Jadi yang pertama memang yang paling pengaruh itu adalah tenaga pendidik Pak, karena mereka adalah garda terdepan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita bagi anak-anak kita. Jadi di tenaga pendidik terutama didorong agar lebih terampil. Selain tenaga pendidik, ya tentu saja di beberapa daerah ini perlu didukung dengan ketersediaan fasilitas yang sekira bisa mendukung beberapa kebijakan kurikulum yang telah diimplementasikan. Ya, seperti kurikulum Merdeka ini juga kan harus diimbangi dengan ketersediaan fasilitas, terutama di daerah-daerah pinggiran, gitu Pak. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Berarti di sini sama nih Pak, pemerataan juga. Jadi ada kalau bisa ada kualitas yang merata antara seluruh tenaga pendidik yang di pinggiran dengan yang di perkotaan gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak Marzuki Pak. Selanjutnya Pak Mizan ini ada lagi kayaknya, ada dua ya. Seringnya berganti kebijakan dalam pendidikan. Nah ini ada dua berarti. Nah ini ada satu lagi, ada lagi nih, banyaknya pergantian kurikulum di setiap masa menteri yang berbeda. Ini memang hot issue juga ini kalau pergantian kurikulum di Bapak Ibu ya. Nah, mungkin kalau bahasa ininya bukan pergantian kurikulum mungkin ya, menyempurnakan kurikulum Bapak. Jadi ini bahasa halusnya gitu ya. Kalau aslinya mungkin ganti juga, tapi ya itu penyempurnaan gitu kan. Baik, lanjut ke Pak Fajar Budiono. Di sini masih nyaman dengan zona nyaman. Wah, ini berarti sama nih. Nggak mau move on, terusan nggak mau out of the box tadi yang disampaikan juga oleh Pak Basuni gitu ya. Masih nyaman dengan zona aman gitu mungkin ya. Dia masih zona aman. Zona aman gitu Pak. Jadi gitu-gitu aja ya, maunya udahlah saya berangkat ke kantor, kemudian ngajar, selesai, pulang, udah gitu ya. Jadi nggak ada, mungkin guru apa ya, nggak ada refleksi juga gitu guru ya. Dia ngajarnya tuh efektif atau enggak gitu sih. Siswa-siswanya butuhnya seperti apa gitu ya. Mungkin guru-gurunya ya udahlah melaksanakan aktivitas hanya untuk menggugurkan kewajiban, mungkin gitu ya Pak ya, Pak Fajar ya. Ya betul Pak. Nah gitu ya. Baik Pak Fajar, terima kasih. Di sini ada lagi kompetensi yang kurang merata. Nah ini sama nih, berarti masih ada kesenjangan. Masih ada kesenjangan yang harus, ada gap yang harus diperkecil nih gapnya di situ. Di sini Ibu Endang, metode mengajar yang belum sesuai dengan materi pembelajaran, lemahnya guru dalam menggunakan alat bantu mengajar, model mengajar era lama. Oh iya. Ini mungkin Bu Endang nih, bagaimana nih? Bisa dijelaskan nih Bu Endang nih, silakan Bu. Ini menarik nih. Halo Bu Endang. Terima kasih. Halo, okay. Ya silakan Bu Endang. Dari pengalaman supervisi pembelajaran di sekolah, terutama di wilayah sekolah binaan kami, itu yang terjadi seperti itu, Bapak. Jadi pada dasarnya apapun kurikulumnya, mengajarnya tetap itu seperti itu gitu. Demikian. Baik Bu, terima kasih Bu pencerahannya. Mungkin ngajarin misalnya ini ya, antara apa tuh matematika contohnya ya, yang meter ke desimeter kemudian ke kilometer, itu mungkin caranya masih sama aja gitu ya, pakai anak tangga gitu Bu ya. Jadi ngajarinnya masih dari zaman saya SD, mungkin dari zaman Bapak Ibu SD sampai sekarang ngajarinnya mungkin masih gitu juga Bapak Ibu ya. Ngajarin kilometernya masih ini harus naik ke sini berapa anak tangga gitu ya. Atau turunnya berapa anak tangga gitu, mungkin gurunya masih gitu-gitu aja. Ya itulah Bapak Ibu. Mungkin nanti peran Bapak Ibu nanti mendampingi sekolah penggerak itu luar biasa nanti. Jadi harus lebih menginspirasi gitu ya, menginspirasi untuk sekolah penggerak.
Ini luar biasa nih Bapak Ibu semuanya yang ada di sini nih. Baik, lanjut lagi dengan Pak Ali Armadi, itu sistem dan komitmen. Ini mungkin perlu ini juga nih Pak Ali. Silakan Pak Ali. Sistem dan komitmen seperti apa nih? Terima kasih Pak Iliko. Ya, sama-sama. Silakan Pak. Bagi saya, pendidikan itu di masa SBY, kalau nggak salah tahun 2008-2009, alokasi anggaran APBN itu 20% untuk pendidikan dan kesehatan. Tapi problem di sekolah sampai sekarang selalu saja ada. Ini kan berarti berkaitan dengan sistem. Meskipun memang nggak ada dalam konsep kehidupan itu yang kata sempurna gitu, tapi itu terus ada. Berarti kan sistem itu membuka ruang celah untuk melakukan aktualisasi dari implementasi sistem itu sendiri, memang memiliki celah untuk diarahkan ke sisi yang tidak baik, Pak. Misalkan ini sebenarnya sintesis dari beberapa pandangan-pandangan teman-teman di sini. Barangkali begitu ya kalau kita coba adopsi ke sana diskusinya tadi. Misalkan Pak, implementasi kurikulum 2013 itu faktanya ya, meskipun sudah terjadi beberapa kali revisi sampai tahun 2018, masih banyak Pak pakai buku-buku itu yang tahun 2013. Masih banyak, itu fakta. Makanya menurut saya ada sistem yang luwes di pendidikan itu sehingga ada kemandirian. Tinggal supportnya adalah apakah memang orang-orang yang punya orientasi bekerja di dunia pendidikan itu punya komitmen tinggi untuk itu. Misalkan Pak, ya dulu saya diajari itu, orang Jepang itu kalau baca itu tanpa harus dimotivasi. Ada inisiatif sendiri untuk membaca dengan durasi 1 hari itu bisa 3 jam, 4 jam, bahkan 8 jam. Sehingga sistem di sana itu guru memberikan support sistem itu dengan memberikan uang untuk bisa dia beli buku misalkan. Nah ini kan bagian dari komitmen diri sebenarnya Pak. Kalau kita mau maju. Begitu Pak. Siap. Terima kasih Pak. Ini luar biasa sekali ini. Jadi terkait dengan pendidikan kita yang nggak maju itu, sistemnya belum mendukung dan komitmennya juga masih rendah gitu mungkin Pak ya. Jadi mudah-mudahan nanti dengan adanya sekolah penggerak ini bisa mengimplementasikan kemandirian-kemandirian yang ada di satuan pendidikan itu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti ke depannya semua sekolah itu bisa menjadi sekolah penggerak yang bisa mandiri bagaimana menentukan arah ke depan dari sekolahnya. Karena memang kalau dari segi literasi, numerasi kita memang untuk tingkat dunia masih rendah gitu. Apalagi kalau kita menyimak hasil PISA itu ya lumayan, kita masih di bawah, masih di peringkat bawah gitu. Nah itulah mudah-mudahan dengan adanya program-program ini, program sekolah penggerak terutama, dan hadirnya Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan nanti bisa meningkatkan mutu pendidikan. Dan bagaimana ke depannya, ya kita memang harus bergerak bersama, betul Pak. Jadi nggak bisa mengandalkan 1-2 orang gitu mungkin ya. Nah, jadi di satuan pendidikan juga semua harus bergerak, nggak hanya kepala sekolahnya saja, tapi juga guru-gurunya semua harus diajak ikut berubah gitu. Apa sih yang harus dilaksanakan untuk sekolah biar lebih bagus lagi. Nah, itulah nanti peran kita semua Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Pak Ali Armadi. Kita lanjut lagi nih, tinggal satu, yaitu Ibu Windy. Di sini ada kesenjangan kualitas dan kuantitas pada karakteristik satuan pendidikan. Kesenjangan kualitas dan kuantitas. Kualitas ya mungkin ada jumlahnya juga yang ada kesenjangan gitu ya pada karakteristik satuan pendidikan. Nah ini Bu Windy silakan, mungkin bisa dipertajam bagaimana terkait dengan kesenjangan karakteristik pendidikan ini. Bu Windy silakan. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Ini saya menjawab berdasarkan dari pengalaman saya menjadi dosen pembimbing lapangan baik di kampus mengajar ataupun saat bertugas di kampus ya Pak. Baik. Jadi radius jarak itu mempengaruhi terhadap kualitas dan kuantitas sekolah dari pemerintah. Contohnya gini, kalau di Situbondo semakin dekat dengan wilayah perkotaan,
itu maka semakin bagus sekolah tersebut. Begitu Pak. Jadi Baik. semakin jaraknya menjauh, maka sarprasnya itu sarana prasarananya semakin berbeda, kurang. Lah itu saya membayangkan gini, apalagi yang di luar Jawa sana yang masih belum seperti di Jawa gitu loh Pak. Begitu Ya, maksudnya. ya. Baik, terima kasih Bu Windy. Baik. Jadi karakteristik itu karakteristik daerah jadi gitu ya. Kalau misalkan untuk di Jawa saja kondisinya masih gapnya masih lumayan besar gitu ya untuk sekolah di pinggiran dan sekolah yang ada di perkotaan itu masih cukup jauh perbedaan atau kesenjangannya kualitasnya ya. Kemudian jumlahnya juga mungkin kalau di kota banyak sekolah gitu ya, kalau di yang pinggiran mungkin sekolahnya nggak begitu banyak ya. Betul Bapak Ibu. Jadi ya terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini memang luar biasa nih Bapak Ibu nih sudah bisa menggambarkan bagaimana kondisi pendidikan yang ada di daerah kita. Kenapa kok kira-kira kualitasnya belum meningkat secara signifikan? Mungkin kalau kita bicara meningkat, ya adalah meningkat gitu ya. Tapi kalau signifikan gitu, ada loncatan gitu, sepertinya itu belum ada gitu ya. Nah, coba sekarang kita lihat seperti apa sih pandangan dari Kementerian Pendidikan terkait dengan kenapa ini kok belum meningkat secara signifikan ya, Bapak Ibu ya. Nih, Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini terima kasih sudah menjawab melalui Jamboard tadi. Kita lanjut, ini refleksi dari Kementerian Pendidikan, Kemendikbud. Jadi program atau kegiatan yang dilaksanakan belum berdampak kepada peningkatan mutu disebabkan perencanaan belum berbasis data sesuai dengan masalah yang dihadapi. Jadi mungkin di satuan pendidikan itu permasalahannya berbeda-beda Bapak Ibu ya. Kemudian bukan hanya satuan pendidikan, tapi di daerah juga permasalahannya berbeda-beda. Jadi bagaimana menerapkan atau mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di satuan pendidikan dan permasalahan-permasalahan yang ada di daerah itu juga solusinya akan berbeda-beda antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, dengan antara daerah satu dengan daerah yang lain, Bapak Ibu ya. Jadi memang semua perencanaan, semua pelaksanaan kegiatan itu masih belum berbasiskan data yang sesuai. Walaupun mungkin dulu sudah ada data, tapi mungkin data yang digunakan masih data yang belum sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Jadi inilah hasil refleksi yang ada di Kemendikbud. Jadi data antara satu daerah, data antara satu sekolah pasti ada perbedaannya. Nah, disitulah dasar yang harus digunakan dalam melaksanakan perencanaan atau penganggaran kegiatan-kegiatan selanjutnya. Sehingga dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu dapat berdampak pada permasalahan-permasalahan atau dapat mengatasi dari masalah-masalah yang ada di satuan pendidikan maupun yang ada di daerah. Itu Bapak Ibu. Ini jadi kondisi saat ini memang hasil belajar masih di bawah rata-rata dan kesenjangan antar wilayah, antar kelompok itu juga masih cukup tinggi. Ini juga tadi disampaikan juga oleh Bapak Ibu semuanya ya. Jadi ada kesenjangan, ada kurang ratanya, berarti masih ada kesenjangan. Kemudian hasilnya, jadi kualitasnya dan juga ada kesenjangannya di situ. Kualitasnya masih kurang, ada kesenjangannya juga masih cukup tinggi. Nah nanti ke depannya harapan kita semua nih Bapak Ibu nih, itu ada peningkatan hasil belajar. Jadi kualitasnya nanti meningkat, kemudian kesenjangannya tadi nanti sudah bisa berkurang gitu Bapak Ibu. Nah caranya nanti ada semacam analisis kondisi kinerja saat ini, kemudian diidentifikasi, dari analisis itu dicari akar masalahnya, setelah ketemu akar masalah, direncanakan, membuat rencana yang kira-kira berdampak untuk peningkatan mutu Bapak Ibu ya. Nah kalau bisa kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu yang memang dampaknya itu signifikan kalau bisa dalam membuat sebuah kegiatan gitu ya. Dampaknya signifikan, tapi dia kalau bisa rendah biaya. Wah ini
Kalau ada yang semacam itu, itulah yang menjadi prioritas Bapak Ibu ya. Bagaimana membuat kegiatan yang dampaknya signifikan tapi rendah biaya. Nah, kalau ada. Nah, kalau nggak ada ya berarti yang tahap berikutnya, berarti yang dampaknya signifikan, berarti tapi menggunakan biaya yang cukup tinggi. Nah, itu kalau bisa yang kedua seperti itu. Yang dihindari adalah dampaknya tidak ada, tapi biayanya tinggi. Nah, itulah yang perlu dihindari Bapak Ibu ya dalam membuat sebuah perencanaan kegiatan Bapak Ibu. Kemudian setelah itu program kegiatan pengadaan yang sesuai dengan perencanaan, dan yang terakhir adalah melakukan monitoring evaluasi. Sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan itu berdampak kepada peningkatan mutu pendidikan. Itu Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Kita ke bagian selanjutnya terkait dengan transformasi sekolah dan pendidikan daerah dalam kerangka Merdeka Belajar. Ini kita mulai awal, mungkin Bapak Ibu ini sudah sering mendengar ya visi misi pendidikan Indonesia. Mungkin dari materi narasumber sebelum-sebelumnya juga sudah disampaikan bahwa visi pendidikan Indonesia itu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Inilah visi pendidikan Indonesia Bapak Ibu. Coba kita Bapak Ibu ke depan, berapa tahun ke depan gitu ya Bapak Ibu ya, kita bayangkan di satuan pendidikan ada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah yang dapat mendorong siswanya menjadi pelajar Pancasila. Nah, harapan dari visi misi itu adalah seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana ke depannya ada Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru itu bisa mewujudkan sosok pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu guru itu bisa mendukung pelajar yang kreatif. Bapak Ibu guru bisa mendukung pelajar yang benar kritis. Bapak Ibu guru di sekolah bisa mendukung pelajar yang mandiri, pelajar yang bisa bergotong royong, pelajar yang bisa berkebinekaan global, dan pelajar yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah Bapak Ibu ya. Jadi kedepannya melalui peran Bapak Ibu semua yang hadir di sini, itulah visi misi ini akan diwujudkan Bapak Ibu. Jadi makanya kita banyak sekali namanya program penggerak-penggerak ya Bapak Ibu ya. Mulai ada sekolah penggerak, mulai ada organisasi penggerak, guru penggerak. Itulah salah satu cara untuk mewujudkan visi misi pendidikan di Indonesia ini Bapak Ibu. Dan harapan-harapan itu ada pada kita semua Bapak Ibu. Bagaimana mewujudkan ini itu mulai dari sekarang Bapak Ibu. Mulai dari saat ini Bapak Ibu. Kita mewujudkan pelajar yang Pancasila ini. Jadi mari kita bergerak bersama-sama, walaupun hanya selangkah, tapi mulai dari selangkah itulah kita mulai bergerak Bapak Ibu. Mungkin kedepannya itu akan panjang langkahnya gitu ya, tapi kita ya mulailah dari selangkah, demi selangkah, demi selangkah. Tapi yang penting kita terus bergerak untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia ke depan Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya yang kita tuju ini adalah masyarakat maju yang kompeten dan sejahtera ke depannya. Nah, dari masyarakat maju untuk dunia pendidikan ini berperan itu adalah dari tingginya angka partisipasi siswa. Ini jadi semua siswa kalau bisa diharapkan ikut sekolah. Nah, jadi tingginya angka partisipasi siswa. Kemudian hasil pembelajaran yang berkualitas. Ini bagian dari peningkatan kualitas pembelajaran tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi permasalahan yang tadi ada kualitas, yang kemudian yang kedua ada pemerataan. Pemerataan itu berarti harus ada distribusi kualitas pendidikan yang merata dan inklusif. Nah, jadi kalau untuk dunia pendidikan itu perannya untuk masyarakat maju yang kompeten itu harus ada tingginya partisipasi siswa, hasil pembelajaran yang berkualitas, dan distribusi kualitas pendidikan yang inklusif. Ini melalui kegiatan-kegiatan ini dan melalui kebijakan pusat, nanti harapannya terkait dengan
partisipasi, nanti kan itu ada kebijakan daerah juga Bapak Ibu ya, untuk profil rapor pendidikan ini, rapor pendidikan dan juga profil pendidikan. Nanti ada rapor pendidikan untuk satuan pendidikan dan juga ada rapor pendidikan untuk profil pendidikan untuk daerah. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi ini agak ini sebenarnya. Bahasanya platformnya adalah rapor satuan pendidikan, tapi di dalam rapor satuan pendidikan itu ada profil pendidikan dan juga ada rapor pendidikan. Ini yang agak membuat kita agak sedikit ini ngucapnya agak bingung. Nah, kalau untuk profil pendidikan itu yang akan digunakan refleksi untuk satuan pendidikan dan daerah. Jadi nanti terkait tinggi angka partisipasi itu nanti juga masuk ke dalam indikator daerah, kemudian hasil pembelajaran itu untuk dari satuan pendidikan juga ada, untuk daerah juga ada. Nah, kalau untuk distribusi pendidikan yang merata dan inklusif ini untuk daerah lebih banyaknya nanti. Bicaranya untuk daerah. Nah, kalau untuk satuan pendidikan tetap ada, yaitu tidak adanya kesenjangan antara siswa. Nah, jadi untuk siswa, bagaimana satuan pendidikan itu bisa mengatasi kesenjangan antara siswa yang berbeda dengan latar belakang sosial ekonominya, Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi memang cita-cita dari Merdeka Belajar ini adalah mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pendidikan yang berkualitas, kata kuncinya tadi Bapak Ibu ya, dan bagi seluruh rakyat Indonesia berarti merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi kesenjangan, harapannya seperti itu. Lanjut lagi Bapak Ibu kita, cita-cita Merdeka Belajar dan peran evaluasi sistem pendidikan. Pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dicapai salah satunya melalui perbaikan pembelanjaan anggaran yang akuntabel, efektif dan akuntabel. Disitulah peran dari perencanaan berbasis data Bapak Ibu ya. Pembelanjaan anggaran yang efektif dan akuntabel yang berdasarkan perencanaan berbasis data. Inilah Merdeka Belajar Bapak Ibu. Jadi dalam Merdeka Belajar ini harapannya ini seluruh pemangku kepentingan pendidikan ini menjadi agen perubahan serta memberikan pengaruh dan dukungannya untuk kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Nggak hanya cuman Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan saja, tapi di situ nanti ada guru, keluarga, institusi pendidikan, dunia usaha dan masyarakat semua bahu-membahu untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, cuman memang kemarin ada beberapa permasalahan, yaitu terkait dengan angka partisipasi, kemudian hasil belajar yang masih belum, kemudian ada distribusinya juga yang kurang merata. Disinilah mudah-mudahan ini bisa terwujud. Nah, di sini ada beberapa yang harus dicapai untuk perbaikan, yaitu terkait dengan infrastruktur dan teknologi, kebijakan prosedur dan pendanaan, terkait kepemimpinan masyarakat dan budaya, terkait dengan kurikulum, pedagogi, dan asesmen. Nah, perannya perencanaan berbasis data ada di sini Bapak Ibu. Kebijakan, prosedur, dan pendanaan, yaitu pembelanjaan anggaran pendidikan yang efektif dan akuntabel. Itu ya harapannya Bapak Ibu ya. Jadi pembelanjaan yang ada di sekolah maupun di daerah itu sudah efektif dan akuntabel berdasarkan data-data yang ada. Konsepnya seperti ini Bapak Ibu. Pembelanjaan anggaran yang efektif dan akuntabel dapat tercapai melalui perencanaan berbasis data. Nah, perencanaan berbasis data memanfaatkan profil pendidikan sebagai dasar penyusunan perencanaan untuk perbaikan berkesinambungan, perbaikan yang berkelanjutan, continuous improvement gitu Bapak Ibu ya kalau orang bilang ya. Nah, dasarnya dari mana? Dasarnya adalah dari evaluasi layanan Bapak Ibu. Layanan yang ada di satuan pendidikan itu dievaluasi, awalnya dari situ. Setelah adanya evaluasi, dapatlah kita profil pendidikan. Nah, Bapak Ibu ya, jadi nanti satuan pendidikan dievaluasi, kita dapat profil pendidikan satuan pendidikan,
nanti diagregasi lagi menjadi profil pendidikan untuk daerah. Jadi profil pendidikan itu ada dua, Bapak Ibu ya. Profil pendidikan satuan pendidikan, profil pendidikan daerah. Nah, jadi dari satuan-satuan pendidikan digabung, diagregasi menjadi profil pendidikan daerah. Itu untuk evaluasi tingkat daerah. Tapi kalau untuk pendidikan, profil pendidikan yang ada di satuan pendidikan. Dari hasil profil pendidikan ini dilakukanlah sebuah evaluasi. Evaluasi internal, refleksi diri di satuan pendidikan dan pemerintah daerah. Nah, kalau pemerintah daerah tadi profil pendidikan daerah. Nah, dari profil-profil pendidikan ini juga dimanfaatkan oleh pihak eksternal. Oleh pihak eksternal itu dimanfaatkan sebagai bahan akreditasi. Itu nanti dimanfaatkan oleh BAN SM untuk melakukan akreditasi, reakreditasi, akreditasi ulang. Sehingga datanya yang digunakan tetap satu, Bapak Ibu. Data yang digunakan untuk akreditasi, data yang digunakan adalah profil pendidikan. Untuk evaluasi internal, data yang digunakan juga profil pendidikan. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ini ada tanda panah ke dalam. Ini maksudnya dari akreditasi ini juga bisa menjadi bagian dalam melakukan evaluasi internal. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian setelah evaluasi adalah rencana peningkatan mutu pendidikan. Di situ kan sudah tergambar ya Bapak Ibu ya. Seperti tadi saya sampaikan, seperti orang melakukan medical check up, di situ sudah tergambar bagaimana permasalahan-permasalahannya. Setelah itu lakukan peningkatan mutu pendidikan. Setelah rencana peningkatan mutu pendidikan, baru pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan, dan nanti dilakukan evaluasi kembali. Apakah program yang telah dilaksanakan secara penuh dalam 1 tahun itu mengalami peningkatan, khususnya di indikator-indikator yang ada kekurangannya, Bapak Ibu. Memang untuk pendidikan ini kita untuk melihat proses peningkatannya itu memang tidak cepat ya, memang butuh waktu yang lama Bapak Ibu. Kalau misalkan orang sakit diobati biasanya berapa hari ada perubahan gitu ya, tapi kalau untuk pendidikan ini prosesnya panjang Bapak Ibu. Jadi untuk melihat potretnya kembali itu baru bisa di tahun depannya. Itu baru ada hasilnya seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi alurnya adalah seperti ini. Ini dilakukan terus-menerus setiap tahun sehingga terjadi perbaikan yang berkesinambungan. Kemudian untuk evaluasi sistem pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan pemerataan mutu pendidikan. Nah, jadi ini kata-kata yang terus diulang Bapak Ibu ya, terkait dengan mutu, kualitas, pemerataan, ini memang sering kita tekankan. Dan di sini logika berpikirnya dari evaluasi tadi adalah seperti ini Bapak Ibu. Dari layanan-layanan pendidikan, di situ ada PAUD, ada SD, SMP, SMA, SMK, SLB, pokoknya semua satuan pendidikan ini semua dievaluasi. Dievaluasi dalam bentuk apa? Kalau dulu kan Bapak Ibu guru harus ngisi borang, harus ngisi instrumen. Mungkin kalau evaluasi dalam bentuk BAN SM harus ngisi melalui aplikasi Sispena, dulu melalui aplikasi evaluasi diri sekolah. Jadi guru itu terbebani gitu ya untuk mengisi evaluasi itu. Untuk saat ini tidak Bapak Ibu. Untuk saat ini evaluasi sistem pendidikannya itu melalui asesmen pendidikan, AN. Asesmen pendidikan itu terdiri dari AKM, asesmen kompetensi minimum, itu terdiri dari literasi dan numerasi, kemudian ada survei karakter, dan juga survei lingkungan belajar. Di situ nanti akan tergambar bagaimana hasil literasi numerasi siswa, kemudian karakter-karakter siswa, bagaimana lingkungan belajar di sekolah itu, apakah nyaman untuk belajar atau tidak, apakah perundungan di sekolah itu masih banyak atau tidak. Nah, itulah nanti akan tergambar melalui asesmen nasional. Kemudian ada juga analisis data satuan pendidikan, ada data GTK, dan juga ada data dari pemerintah daerah. Nanti biasanya data-data ini tergambar melalui data Dapodik, data BPS, itu digabung menjadi satu, yang hasilnya tadi Bapak Ibu, platform rapor pendidikan yang di dalamnya ada profil pendidikan satuan pendidikan, profil satuan pendidikan, ada profil pendidikan daerah.
Itulah nanti hasil dari evaluasinya Bapak Ibu. Nah, nanti dari hasil evaluasi itu digunakan oleh pemerintah pusat untuk penentu kebijakan, pemerintah daerah juga untuk melihat kondisi di daerahnya, bagaimana kesenjangannya, karena di sini ada juga dipotret untuk pemerataannya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk daerah semacam itu dan juga nanti dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga mandiri yang lain. Hasil dari evaluasi adalah berupa profil pendidikan, laporan komprehensif layanan pendidikan. Jadi dalam profil itu bagaimana capaian sekolah itu dan daerah, disitulah komplitnya. Capaian-capaiannya seperti apa terkait dengan standar nasional pendidikan yang ada di dalam PP nomor 57 tahun 2021, itulah di situ akan tergambar. Kemudian dari laporan-laporan itu akan digunakan sebagai perencanaan dan pelaksanaan, yaitu untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan serta penetapan rapor pendidikan. Tuh Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu, profil pendidikan. Profil pendidikan itu menjadi sumber utama untuk menentukan kebijakan program kegiatan yang ada di pusat, daerah maupun di satuan pendidikan. Kemudian kami UPT PAUD Dasmen akan melakukan advokasi, konsultasi, dan pendampingan kepada Pemda agar hasil analisis profil pendidikan dapat ditindaklanjuti. Jadi nanti juga untuk sekolah penggerak, bagaimana ke depannya merencanakan kegiatan. Kalau kegiatan itu biasanya nanti akan dituangkan ke dalam RKAS ya, rencana kerja anggaran sekolah itu. Nah itulah nanti Bapak Ibu sebagai fasilitator sekolah penggerak yang akan mendampingi bagaimana merencanakan, membuat program dan menuangkannya ke dalam program platform RKAS-nya tadi. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada profil pendidikan nasional, profil pendidikan daerah, profil satuan pendidikan. Dan ujung-ujungnya sama, yaitu untuk peningkatan mutu pendidikan baik di daerah maupun yang ada di pusat. Dan sumbernya sama Bapak Ibu, sumbernya hanya satu, sumbernya yaitu profil pendidikan. Untuk transformasi sekolah dan pendidikan daerah dalam kerangka Merdeka Belajar nih Bapak Ibu. Merdeka Belajar ini bertujuan untuk mentransformasi layanan pendidikan yang berdampak pada kualitas hasil belajar dan pemerataannya. Lagi-lagi nih Bapak Ibu ya, kualitas dan pemerataannya. Ini kalau kita bicara pendidikan mungkin bisa kita simpulkan seperti ini Bapak Ibu. Untuk kondisi sebelumnya kita ada belajar sebagai kewajiban atau tugas siswa gitu ya. Siswa menganggap bahwa siswa itu ya iyalah wajib kita sebagai siswa itu belajar gitu ya. Nah nanti harapannya perubahannya itu belajar itu menjadi pengalaman yang menyenangkan gitu. Ini harapan kita semua pasti Bapak Ibu. Kemudian kondisi sebelumnya guru sebagai penyampai informasi atau pengetahuan, kedepannya guru sebagai fasilitator yang menginspirasi dalam kegiatan belajar. Kemudian pendekatan homogen, satu ukuran untuk semua, jadi semua disamaratakan. Untuk ke depan, pendekatan berpusat pada siswa berbasis kebutuhan individu. Sebelumnya ada kegiatan pembelajaran belum optimal memanfaatkan teknologi, kemudian yang ke depan pembelajaran memanfaatkan teknologi. Sebelumnya ada pemangku kepentingan bekerja dengan sistem sendiri, ke depan kerjasama antara pemangku kepentingan. Nah ini berarti kita semua itu berkolaborasi di sini Bapak Ibu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu sering dengar atau sering nonton YouTube, mungkin sering dengar bahasa collab gitu ya. Itu bahasa dari kolaborasi gitu kan, bahasa gaulnya gitu kan. Orang-orang sering nyebutnya itu collab gitu kan. Nah, jadi memang dunia sekarang ini adalah dunia untuk berkolaborasi Bapak Ibu. Nah, bagaimana meningkatkan mutu pendidikan ini ya kita harus berkolaborasi, tidak bisa berdiri sendiri. Selanjutnya, program dan ekosistem didorong oleh pemerintah, yaitu pemangku kepentingan sebagai agen perubahan di mana semua bergerak untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ini intervensi kebijakan transformasi untuk peningkatan dan pemerataan mutu perlu dilakukan pada berbagai tingkatan ya. Mungkin untuk fokus intervensi pada tingkat daerah, mungkin nanti beberapa UPT Kemdikbud yang ada di daerah dan juga yang ada di dinas pendidikan yang ada di daerah.
Kemudian nanti untuk satuan pendidikan, itu nanti Bapak Ibu semuanya ini, satuan pendidikan sekolah penggerak khususnya, itu fokus intervensi pada tingkat satuan pendidikan. Harapannya itu dapat mentransformasikan sekolah-sekolah untuk mencapai peningkatan mutu pembelajaran melalui transformasi praktek mengajar di ruang kelas dan pendekatan alternatif yang mendorong perubahan praktek konvensional yang ada pada saat ini. Itulah Bapak Ibu, jadi kita sama-sama mudah-mudahan kalau kita berkolaborasi Bapak Ibu ya. Nah, kalau orang-orang di YouTuber itu kolaborasi kan biar dapat viewer, biar dapat subscriber banyak gitu ya. Kalau kita tidak Bapak Ibu, kita kolaborasinya di sini ya untuk meningkatkan mutu pendidikan lah gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa bergerak bersama. Baik Bapak Ibu, itu sesi pertama, ini lumayan juga ternyata saat puasa ngomong kayak gini ya. Ini jadi lumayan juga nih, ini adalah ada 160 nih. Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan atau lanjut?